namanya Raudatul Atfal Al-Izzah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami hari ini akan melakukan observasi di TK RA Al-Izzah. Ikutin kita terus ya. Dadah, see you. Halo guys, kita mau ke tempat observasi RA Al-Izzah. Sampai nanti di TK. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara kepala sekolah RA Al-Izzahnya, teman-teman. Oke, Ayo, lihat terus ya. ikutin terus. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas. Tujuan kami kesini mewawancarai ibu terkait tentang kepemimpinan. Tapi karena linknya itu inovasi, jadi kita ingin menanyakan tentang inovasi dari ibu, terus dari pembelajarannya, terus juga dari pembelajaran dan metode yang ada di sini. Jadi langsung aja aku izin bertanya. Sebelumnya kan kita ada kurikulum K13 dan peralihan ke kurikulum merdeka. Jadi itu inovasi di aku masih menggunakan kurikulum 13 atau menggunakan kurikulum merdeka maksudnya. Kalau sebelumnya kita pakainya Portilas. Kalau untuk saat ini, di tahun ini alhamdulillah kita sudah pakai kurikulum merdeka. Inovasinya boleh disebutin apa aja nggak? Boleh. Kalau inovasi kita pakainya sudah tahun kemarin kita Portilas itu kita pakainya sentra sistem. Namanya kurikulum merdeka, anak-anak bebas memilih kegiatan. Iya. Misalkan kalau ini juga sendiri dalam ini kan udah ada inovasi baru, otomatis kan perlu pelibatan dari orang tua. Terus gimana cara biar orang tua juga terlibat dan inovasi-inovasi yang udah dibuat dirancang gitu sama RA Al-Izzah bisa terlaksana gitu gimana? Iya, pertama ketika awal ajaran kita ada namanya masa ta'aruf orang tua. Nah, pada saat masa ta'aruf orang tua, kita sampaikan kegiatan kita selama 1 tahun seperti ini. Model pembelajarannya seperti ini. Semua melibatkan tidak hanya guru tapi orang tua pun juga melibatkan. Kita lagi mengadopsi inovasi dari yang mana nih, dan itu sistemnya seperti ini, berarti orang tua semuanya pada tahu. Tantangannya sendiri apa sih dari inovasi kurikulum ini? Karena kan inovasinya dari Bandung yang kayak sampai dari TK Peradaban gitu. Itu gimana nih Sekolah alam ya. Tantangannya pasti yang paling itu ada SDM, sumber daya manusia ya. Otomatis bagaimana menyemangati guru, karena kan namanya kurikulum merdeka baru ya, guru tuh masih bingung juga terkait ADM. Jadi kita selalu belajar. Jadi sebelum ajaran baru kita rapat kerja. Jadi dibangun di situ mentalnya. Gimana sih bikin modul ajar itu udah diajarin dari awal tahun. Setiap hari Jumat kita ada evaluasi. Iya, evaluasi. Betul. Kalau inovasi dari yang kayak Bunda sampai gitu kan, udah ada apa namanya yang panggung-panggung itu. Selain itu apalagi kayak pembiasaan lain? Kalau pembiasaan kita ada toilet training. Toilet training itu hampir setiap hari gunakan. Dan pembiasaan lainnya pasti. Kalau menurut ibu sendiri gitu ya, buat beda dari Al-Izzah sendiri itu apa gitu? Yang buat beda. Iya, ini yang paling menonjol di Al-Izzah itu. Kalau yang paling menonjol saya rasakan pertama dibanding yang lainnya ya, gitu ya. Paling luas sekota Serang. Terus yang kedua, pembelajaran panggung sekota Serang baru ada di Al-Izzah. Paling uniknya adalah kita punya, kalau orang-orang mungkin ngaji pakai Iqra, Iya. kita sudah punya buku sendiri dari Quran Center namanya BTQ, Bina Tilawah Quran. Iqra tapi memang buatan kita. Dan buku baca pun untuk privat anak-anak kita yang buat sendiri. Sekarang lanjut ke pertanyaan itu ya, metode mengenai metode pembelajaran. Jadi apa metode pembelajaran yang digunakan di sekolah ini RA Al-Izzah? Nah, kebetulan saya punya bukunya ya teman-teman. Kemudian tadi metodenya sangat banyak, dari mulai metode simulasi ya, kemudian ada berserangan, kemudian ada bernyanyi, bercerita, kemudian ada demonstrasi, ada observasi, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu praktek langsung. Iya, praktek. Itu paling anak sekali gitu ya. Jadi kita semua metode, insya Allah Bu Guru sudah mencoba, tergantung kegiatan apa yang dipilih oleh anak. Kan kalau metode, kalau anaknya pengen nyanyi ini pun berarti metode bernyanyi gitu kan. Tergantung apa yang dipilih oleh anak dan guru ketika seperti itu.
Ya, alhamdulillah. Silakan Wara. Jadi kan tadi disebutin kan beberapa metode. Terus beberapa metode tadi itu efektif nggak untuk anaknya gitu, untuk gaya belajar anak? Setiap anak kan unik, beda-beda ya. Ada yang dengan berceramah mereka mendengarkan, tapi ada yang juga keliling-keliling begitu ya. Jadi kadang kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Kan kita juga menerima anak yang ABK. Jadi inklusi gitu ya? Inklusi, alhamdulillah. Karena kalaupun kita tolak, mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kita punya 2 anak inklusi, yang satu alhamdulillah bisa ditangani, yang satu memang pakai shadow teacher. Evaluasi pembelajarannya? Nah, evaluasi pembelajaran tadi saya sudah sampaikan ya, kita di hari Jumat ada rapat. Dan kalau untuk evaluasi pendidikan anak-anak, kita ada per 3 bulan, ada per 6 bulan. 3 bulan itu namanya progress report, kemudian ke 6 bulan itu namanya report. Pernah ini nggak Bu, ngajak bareng orang tua kayak 3 bulan sekali itu sama orang tuanya juga atau yang Iya. kan kalau rapat pasti bareng orang tua. Progress report itu termasuk orang tuanya diundang. Nah, caranya adalah pertama kita buat seminar parenting. Nah, dalam 3 bulan ini kira-kira anak tuh butuhnya apa sih? Akhirnya setelah seminar parenting selesai di jam 10, baru progress report. Caranya kan dipanggil satu-satu. Satu orang tua punya waktu 10 menit untuk membicarakan perkembangan anak. Jadi nggak, ayo bagi rapot, kirim. Ya. Mau lanjut ke pertanyaan, lebih ke ininya sih Bun ya, ke pembiayaan sebenarnya, pembiayaan yang ada di RA gitu. Itu seperti apa gitu? Kita pembiayaan itu ada 2. Yang pertama adalah iuran orang tua yang disebut SPP dan pembiayaan ya, pembiayaan tahunan. Dan yang kedua dari BOP. Alhamdulillah kita kan masuknya ke departemen agama. Iya. Kita ada namanya BOP sejumlah anak. Biasanya perhitungan. Kemudian dikalkulasikan, cairnya setahun bisa dilakukan. Kalau untuk orang tua, kita juga punya bendahara yayasan. Jadi setiap bulan kegiatan kita itu akan kita laporkan terkait pembiayaan ya. Jadi pertanyaan mengenai pengembangan lembaga ya Bu, terkait bagaimana sekolah merencanakan kedepannya agar memiliki dana yang cukup lama untuk terus berlanjut. Kalau dari pembiayaan tadi sudah disampaikan ya, ada iuran orang tua kita gunakan semaksimal mungkin. Kemudian pendanaannya sesuai dengan apa yang kita ajukan bulan November. Jadi Oktober itu kita sudah harus tahu dana di tahun ajaran tahun depan itu berapa. Langsung ditentukan. Jadi disitu kita ada rapat kerja dengan dia dulu. Kira-kira namanya apa ya? Akan ribuan kemana? Kegiatan setiap bulannya itu apa? Itu sudah dirinci dari mulai bulan Oktober. Ada tabungan orang tua kan? Enggak sih, karena kan ada komitenya ya. Ada tabungan juga, tabungan bisa bukunya, kayak gitu ada juga atau tidak? Nah, kalau untuk tabungan orang tua itu sebetulnya adanya di tabungan anak-anak. Oh, tabungan anak-anak. Dan itu pun pure buat anak-anak. Kalau untuk kegiatan tadi, kegiatan kan sudah tidak bayar lagi, karena itu sudah include setiap tahun. Saya tahun ini 7.800.000. Itu sudah termasuk include setahun kegiatan anak-anak. Hanya bayar SPP saja setiap bulan. Apakah ada strategi yang bisa digunakan oleh sekolah RA Aliza ini untuk dapat terus mengumpulkan dana atau pendapatan dengan cara yang lebih baik? Kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga dinas yang lain biar tetap eksis. Pertama, bagaimana kita hubungan baik dengan misalnya puskesmas, karena sampingannya. Kemudian bagaimana kita dengan dinas, baik dinas kepemerintahan maupun ke departemen agama. Kemudian kita juga punya dengan berbagai wirausaha yang lain. Kebetulan wali murid kita juga wirausahaan ya, jadi kita membangun jaringan di situ. Kalau dari sarana dan prasarana gimana? Nah, kalau sarana prasarana kami mencoba tahun ini bagaimana ada kayak tadi lihat warna-warna cat ya. Iya, itu bagaimana anak-anak bisa tidak hanya ngelihat indah ya, tapi anak-anak bisa untuk motorik dasarnya, begitu untuk pembelajaran. Selain dilihatnya indah, itu pun bermanfaat buat anak-anak. Salah satunya. Saya sepertinya sudah cukup banget informasinya. Kita sudah melakukan observasi di RA Aliza. Terima kasih yang sudah menonton dan kita akan menuju pulang. Bye bye yang sudah menonton. Bye.